Wilder, natural, ada nuansa liarnya lah. 3 ekor Alenquer, 1 ekor Alenquer merah, 1 ekor Sun merah, Red Alenquer juga, 1 ekor turquoise, 2 ekor cobalt, 1 ekor solid blue hackle. Tank udah ada berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. Tiap hari tuh masih mandangin tank kosong. Punya hobi jangan sampai menyusahkan. Untuk apa bagus tapi hanya bertahan sebentar. Saya baru tahu nih DLC ini. Saya pikir grup luar waktu itu karena Discuss Learning Center kan. Kolung ambil ikan memang kebetulan di Zora. Diskusnya nggak stres sih. Aklimatisasi sama karantina ya itu kunci utama sih. Selama yang udah ikut-ikut webinar itu ya kayaknya ikan Zora kali yang sehat nih. Daripada korban 1 tank, mending ini 1 ikan nih saya korbanin. Hati-hati dalam penanganan, hati-hati dalam beli ikannya juga. Sistem yang dia bangun sangat high tech. Ini bisa dikontrol dari HP kan? Bisa. Diskus atau dot susu? Diskus. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Hendra di sini di segmen Diskus Talk. Nah, pada kesempatan kali ini gue dapet opportunity untuk datang ke tempatnya salah satu sahabat kita, Diskus Lover, yang membangun tank yang ada di belakang ini. Nanti teman-teman bisa lihat, ini tanknya tinggi sampai ke ceiling, desainnya sampai ke ceiling. Biasa kan kita desain tank cuma ada decoration di dalam. Ini agresif banget sampai ke ceiling. Nah, di sebelah saya udah ada teman kita, perkenalan diri, silakan. Halo, nama saya Lung. Jadi ini tank saya bikin setelah saya ikut Zora ya. Jadinya seperti ini. Kira-kira konsep ini berkembang after dari teman-teman webinar juga lah. Tema tanknya apa? Wilder. Wilder. W-I-L-D-E-R. What is Wilder? Back to basic ya, karena saya ingin menciptakan suatu habitat atau desain yang menyerupai aslinya. Cuman nggak yang biotop. Biotop sih bener-bener plek sama kayak nggak yang aslinya. biotop, tapi seenggaknya masih clear water lah. Cuman masih ada terlihat natural, ada nuansa liarnya lah. Yes, ini tank sangat agresif. Nuansa liarnya ini nggak cuma dari pencahayaan, itu pencahayaan juga main. Iya, Ini menarik. Nanti kita bedah pencahayaan nih. Jenis ikan. 3 ekor Alenquer yang kuning itu, terus 1 ekor Alenquer merah, 1 ekor Sun merah, 1 ekor lagi Red Alenquer juga, ukurannya 3 inch. Ya, ini kecilan tadi. Untuk yang biru itu ada 1 ekor turquoise, 2 ekor cobalt, dan ini 1 ekor solid blue hackle. Ya, ini balik lagi ke nature. Kalau teman-teman mungkin udah sering ngikutin jenis-jenis diskus, ini udah jenis-jenis yang lebih ke brown, lebih ke dekat ke nenek moyangnya. Banyak yang mendekati wild. Waktu itu emang sebelum webinar belum ada nih desain-desain kayak gini. Kalau desain-desain begini sih ada, cuman tambahan-tambahan kayak detailing-detailingnya itu mungkin after webinar ya kayaknya ya. Webinar Kolung bulan apa? Nggak inget. Webinar yang kedua. Oh, yang kedua bareng Reza. Oke. Sebelum webinar, ini tank udah ada berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. Kenapa saya nanya begini? Karena saya dapat cerita dari Kolung, tiap hari tuh masih mandangin tank kosong. Tank kosong ditungguin, menunggu konsep mau isi ikan apa ya. Tadinya ada rencana marine juga. Marine sebelum. Ada rencana marine. Kalau teman-teman marine itu adalah akuarium ikan laut ya. Ya. Boleh ceritain nggak sih dari awal banget ini bikin tank? Kenapa sih ada tank ini gitu loh? Karena biasa sih orang pasti datang beli akuarium ada tujuannya. Di Kolung ada apa? Jadi kalau untuk awal setup itu emang di set untuk marine ya. Semua juga jadi dari equipment saya udah beli itu untuk marine semua sih. Wow. Dari pompa, dari media filter pun saya udah maksudnya memang udah prepare untuk marine semua. Kayak media filter biologis saya pakai si Chemetrix. Wow, ini yang high end punya. Sama pompa pun saya pakai yang Jebao yang untuk si water punya yang kapasitas 8.000 liter per jam. Yang desain-desain dari lebar, tinggi dan segala macam pun udah diperhitungkan dengan, karena ini untuk partisi ya, jadi dapatnya partisi segini. ruangan. Ini ada ruang tamu, di sebelah sana ruang makan dan dapur ya. Betul. Lalu ada sesuatu pasti yang merubah dari marine menjadi air tawar yang akhirnya diisi diskus. What is it? Sebenarnya sih kalau marine itu maintenance per bulannya sih saya agak shock sih sebenarnya. Jadi belum tahu maintenance per bulan, Belum udah ada tanknya tahu, dulu. iya. Jadi udah maksudnya udah telanjur investasi dulu. Ketika baru tahu maintenance terakhir itu ketika waktu saya mau beli chiller dan lampu ya, lampu Chihiros
itu kan wow kan. Berapa sih? Kurang lebih aja. Bisa 4 juta ke atas lah ya. Kalau untuk tank Oke. seukuran gue ini. Dan yang berat itu di chiller. Listrik bulanan. Listrik Chiller itu bulanan. pendingin ya? Iya, pendingin. Karena waktu itu kan targetku kan main Coral juga ya. Main Coral yang SPS punya. Jadi harus nunjang pakai chiller itu benar-benar dikejar suhunya. Kalau nggak, misalnya dia nggak mencapai suhu itu, jadi pasti pengkapuran sih. Oh, aku baru tahu nih. Ini informasi baru juga. So, begitu tahu harga chiller dan maintenance, akhirnya stop di sana. Nggak stop sih waktu itu, cuman sempet cari alternatif apa gitu kan yang bisa mempertahankan main di Rift, tetap main di Rift. Kayak semacam kita main di Freshwater lah. Oh, hardscape aja gitu. Cuman kita Konsepnya. pakai Dead Coral gitu kan, atau Dead Rock apa segala macam. Cuman pas lihat dari warna dan segala macam kayaknya kurang ya. Kurang menarik. Kurang menarik dan kurang hidup gitu Jadi loh. kayak mainan ya? Iya, jadi kayak mainan. Jadi mending bubar aja. Habis itu udah nganggur akuariumnya. Dianggurin bener-bener sambil ya cari ide lah apa, kayak gimana, harus main apa. Terakhir pas booming itu lihat ngikutin YouTuber ya, Aquascape segala macam. Bagus juga nih kayaknya nih. Kepikiran main Aquascape. Saya kan nggak yang langsung orang yang tipikal berani langsung hajar dulu gitu. Saya biasanya suka cari tahu dulu, join grup, forum. This is interesting. Ini sangat menarik teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang tipenya langsung beli. Ada beberapa orang yang tipenya saya harus pelajari dulu, saya harus cari tahu dulu ini seperti apa, kedepannya akan seperti apa. Iya. Gitu. Oke, waktu itu ngikutin YouTube Aquascape, forum-forum, sempat mau bikin Aquascape. Wih, ini lonjatannya kayak roller coaster tuh. Iya, Merin. turunnya jauh Terus Aquascape. Kan saya kan lebih ke ekosistemnya. Dari yang saya baca-baca itu, kalau misalkan akuarium itu setidaknya itu harus terbentuk satu ekosistem kan. Maka mau nggak mau harus ada ikan. Ikannya lumayan banyak saya cari sampai ketemu. Saya pikir diskus ini ikan apa sih? Sebelumnya saya pikir ikan laut, bener. Nah, ini menarik nih. Jadi banyak orang yang mengira ikan diskus itu adalah ikan air laut karena warnanya yang bervariasi. Habis cari diskus, ya udah saya coba join tuh. Banyak sekali grup-grup saya join. Makin join, makin buta arah. Jadi Discuss ini sampai nonton juga YouTuber-YouTuber luar semua lah ya, saya ikutin semua itu, sampai forum simplydiscuss.com pun saya ikutin yang British punya kan. Setiap orang itu punya jawaban yang berbeda-beda semua. Begitupun di forum-forum Indonesia, di FB itu saya ikut semua. Makin mabok, semakin tahu semakin bingung. Nggak sesimpel itu. Terus Ragu. Mandek lagi. Kalau aku lihat sih Kolung kayaknya banyak pertimbangan. Positifnya apa, negatifnya apa, bisa atau enggak segala macam. Cari jawabannya jadi gimana dong? Saya tetap berpegang dengan prinsip itu, punya hobi jangan sampai menyusahkan. Wow, ini salah satu statement yang saya dapat juga dari salah satu teman, si Rio. Hobi itu jangan dibikin susah, sebisa mungkin dibikin simple, benar-benar less effort ya. Jangan karena hobi harus bagus, tapi kita tidak memikirkan semuanya, ujung-ujungnya malah merepotkan kita sendiri. Untuk apa bagus, tapi hanya bertahan sebentar. Sampai terakhir udah join grup Discuss, saya baru tahu nih DLC ini. Sama grup DLC juga. DLC itu saya pikir grup luar waktu itu, karena Discuss Learning Center kan. Coba masuk apply, isinya orang Indonesia semua kan. Baca-baca di situ isinya Discuss sakit semua. Iya, itu sangat umum terjadi tuh. Sempat waktu itu jadi berpikir berulang kali lah mau main Discuss apa enggak, sampai terakhir yang waktu Kohendra buka webinar yang pertama ya. Cuman waktu itu kan saya bentrok ya. Sempat waktu itu saya bentrok, hasilnya nggak jadi ikut yang webinar pertama. Sabar aja nggak beli Discuss dulu sampai webinar kedua. Habis webinar kedua pun saya waktu itu masih luar biasa kan paniknya kan. Ini berhasil atau enggak gitu loh. Ini ada yang lucu sih teman-teman. Jadi Kolung join di webinar nggak hafal, cuma beliau kan udah bilang tadi di season 2 itu ada cerita tersendiri. Udah masuk join di webinar itu biasa teman-teman akan masuk dulu ke grup WhatsApp kita. Jadi udah langsung bisa join di grup WhatsApp kita. Di situ tuh pertanyaannya udah kayak diare lewat mulut. Kenapa bisa ada pertanyaan banyak begitu? Udah pasti dari Kolong ini udah cari tahu sehingga timbul banyak pertanyaan. Kalau nggak cari tahu pasti kita juga nggak tahu mau nanya apa gitu kan. Aku masih ingat waktu itu, sabar. Aku tetap jawab, cuma sabar Kolong. Ini bentar lagi nih webinarnya yang akan dimulai waktu itu. Akhirnya webinar terlaksana. Wow, selama webinar non-stop itu ketikan dari dia.
Pokoknya harus terjawab malam itu gitu. Nggak mau tahu karena selama ini kita ibarat nunggunya kan udah puluhan tahun gitu. Iya. Puluhan tahun nunggu. Ingat banget sih itu momen itu inget banget. Waduh, Kolung ini pertanyaan memborbardir gitu. Karena kita awal selalu pembukaan dengan topik membahas air. Terus pertanyaan lanjut terus. Aku sangat senang ketika teman-teman ikut webinar terus banyak pertanyaan. Karena itu udah pasti mau belajar. Akhirnya selesai itu ikut webinar. Iya. Setelah webinar gimana? Masih panik. Di rumah saya ini kan kalau misalkan kita bicara TDS ya, itu kemarin saya ukur itu sempat saya lapor juga kan ke Iya, benar-benar sempat konsul juga. ada di 755. Bisa nggak nih? Ko Hendra jawabnya berdoa aja. Perlahan aja kan, langsung lemes itu jantung. Cuman waktu itu harus yakin karena sesuai yang sudah diajarkan webinar juga kan. Semua saya cek dari cycle akuariumnya pun saya udah jalanin, tes parameter air, GHKH, semua udah dicek. Oke, itu dicek semua. Aku juga masih ingat waktu itu karena begitu Kolung bilang, "Wah, air apa itu 750?" aku tanya kan. Iya. Sumbernya apa? Terus dijawab sumber PAM kan atau tanah? Sumur. Sumur. Nah, kalau pumpnya justru di sini juga parah juga sih 600. Nah, ya aku Iya. ingat PAM di sini tinggi karena sempat minta orang PAM datang untuk cek. Malah nggak datang. Akhirnya udah hajar aja. Oh iya, dia benar Kolum cerita orang PAM dikomplain nggak datang Iya. sampai minta tetangga cek air tetangga ya sama. Sama. Takutnya ada bocor waktu Iya. itu. Pusing ya waktu itu. Pusing lumayan. Ada lah waktu di materi webinar itu yang ngeboosting saya itu kan sampai sekarang lah ya itu yang Berkesan. berkesan yang Ko Hendra bilang berbahagialah kalian yang memiliki air berkapur Yes. karena itu bagus untuk perkembangan diskus kalian. Itu masih menggema itu kayak echo gitu di dalam kepala saya tuh. Langsung percaya diri naik. Saya cek memang benar GH saya tinggi. Iya. Dan emang di sini airnya berkapurnya parah. GH dapat berapa di sini? Kemarin pas ngecek itu di angka 12 apa 14 ya gitulah. Oh iya, Mungkin enak. ke atas, bisa ke atas lah. Pas saya tes itu memang aklimatisasi saya itu sampai 22 jam itu dulu. Ini satu catatan yang sangat berkesan juga buat saya. Kolung, saya sempat bilang, aklimatisasi lebih lama ya. Kalau teman-teman pernah lihat YouTube, pernah lihat atau dengar, aklimatisasi itu disetting selama kurang lebih durasinya 1 jam. Terus waktu itu Kolung ambil ikan memang kebetulan di Zora, aku bilang aklimatisasi lebih lama ya, Kolung. Tapi ternyata dengan basic knowledge yang dia udah punya dan kondisi air yang ada, melakukan aklimatisasi 22 jam. 22 jam. Dan hasilnya? Hasilnya diskusnya nggak stres sih. Cuman jadi suatu pembelajaran itu emang aklimatisasi sama karantina ya. Itu kunci utama sih itu. Selama diskus itu tidak stres, pasti aman sih. Selama yang udah ikut-ikut webinar itu ya, kayaknya mudah ya diskus. Mudah. Sebenarnya mudah. Setelah itu Cuma kan ada trik, ada trik. bukan trik sih, ada step yang memang kadang diabaikan orang. Iya. Sebenarnya bilang trik juga bukan kayak sulap atau gimana gitu, tapi ada satu step yaitu aklimatisasi, berikutnya karantina yang kadang hobis menganggap sepele. Padahal kuncinya di sana. Pertama, kita harus yakin kita beli ikan yang sehat. Yang kedua, proses ketika kita masukin di sini. Dan Betul. itu dilakukan oleh Kolung selama 22 jam. Terasa lama, cuma itu rasa care sama ikan kita biar dia beradaptasi secara perlahan akhirnya sehat. Dan kalau nggak salah ada update-nya ya, masih ada nggak sih videonya Masih. proses aklimatisasinya sampai ikan itu masuk di dalam akuarium ya? Nanti teman-teman bisa lihat, itu satu pembelajaran yang sangat berharga. Rawat ikan berapa sih waktu itu? 3 ekor, tambah lagi 3 ekor. Masih trial, jadi maksudnya, apa mungkin ini ikan Zora kali yang sehat nih. Ada asumsi lagi. Ada asumsi lain lagi. Kalau seller lain gimana gitu kan. Coba 3. Tapi dengan catatan kan sellernya kita perhatiin juga. Jangan yang main-main ya. Kita lihat kesehatan ikan juga oke. Berhasil, sampai situ berhasil. Masuk 3, jadi Masuk, total 6. jadi total 6. Nah, pas udah total 6 itu saya lihat cepat besar ya kan. Karena kadar GH yang tinggi tadi itu kan luar biasa, cepat banget besarnya. Kalau kata Ko Hendra yang masalah video Om Reza juga ya, yang cemplang-cemplung. Iya. Itu juga semua orang hobis pasti mengalami. Gatel.
Gatel. Sabarnya itu loh. Waduh, itu hancur dalam waktu 4 jam loh. Luar biasa sih. Jadi ceritanya Kolong itu ada beli ikan, langsung cemplung, nggak dikarantina dulu. Itu karantina malah Berapa hari? 1 minggu. Oh, terus kenapa bisa? Meledaknya di 10 hari. Itu bener-bener nggak nyangka sih itu. Meledak langsung cepet banget deh Ya itu. kejadiannya. Dalam waktu dari jam 4 sore, jam 7 malam 1 tank. 3 jam? 3 jam. Langsung collab semua ikan. Collab. Nah, itu wabah yang memang mengerikan di Mengerikan. Diskus. Ibarat kata restart lagi lah itu. Mulai lagi Tank belajar ini lagi. ulang lagi dari Ulang. bisa dibilang ulang dari nol dong. Ngulang dari nol lah itu. Jadi maksudnya korbannya banyak lah ya itu. Korbannya lumayan. Karena emang bener sih kalau misalkan sudah merasa bisa, mungkin aman, cebur terus. Kalau nggak ngalamin seperti itu, mungkin akan saya terus Akan terus sampai Berlakukan. sekarang. beli aklimatisasi, cebur. Iya. Nah, untuk sekarang karena sudah mengalami seperti itu, lebih aware sih. Hati-hati dalam penanganan, hati-hati dalam beli ikannya juga, banyak hal yang diperhatikan. Tapi memang itu balik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman udah lihat video dari Reza sebelumnya, kegatelan untuk masukin ikan itu kadang untuk hobis baru sangat tinggi lah, nggak sabar. Tapi begitu udah ngalamin, udah jadi lebih takut juga ada pas itu. Aduh, jangan sampai ini kolaps lagi gitu kan. Nah, Kalau prinsip sih sebenarnya kalau saya nih sekarang ikan baru, asumsikan kita tambah seekor. Daripada korban 1 tank, mending ini 1 ikan nih saya korbanin. Bilas eksternal internal, Iya, eksternal internal sampai clean, lolos, masuk. baru masuk ospek dulu deh, Ospek dulu. sterilisasi lah itu. Ospek dulu. Kalau nggak lolos ospek, mending Ya udah. pulang aja. Gitu. Ini bagus. Ini menarik banget. Oke. Agak kejam sih sebenarnya Iya. kok. Tapi memang harus begitu. Lebih baik membersihkan 1 ekor daripada kolaps lagi 1 tank. Benar. Korban lumayan banyak. Kasihan. Sebenarnya kita lebih kasihan sama ikannya. Karena itu adalah kelalaian kita. Kelalaian kita dalam menangani ikan. Oke. Sistem. Satu hal yang sangat menarik dari akuarium Kolung ini, sistem yang dia bangun. Ini merupakan satu hal yang menurutku sangat high-tech. Semua serba otomatis. Mungkin 90% tingkat otomatisnya, kecuali buang air lah. Buang air kok kayak di WC. Nguras gitu, nguras air. Sifon itu lah, sifon. ya sifon untuk water change lah gitu. Ya itu ada effort sedikit, tapi udah sangat-sangat mudah, tinggal buka tutup keran ya. Iya. Sebentar kita akan bedah tanknya seberapa otomatis. Karena gini, ini bisa dikontrol dari HP kan. Bisa. Kita lihat ya. Gimana caranya ngontrol ini dari HP? Gila, mau nggak teman-teman punya akuarium bisa dikontrol dari HP? Kita jalan-jalan udah nggak pernah takut lagi ada sesuatu yang terjadi sama akuarium gitu. Semua bisa dicek di sini. Nah, Kolong, ada satu segmen yang tidak boleh terlewatkan, walaupun kemarin kita sempat lupa waktu bikin tempat Reza, tapi di sini dan seterusnya tidak boleh lupa. Intinya adalah ini menjawab cepat. Oke. Harus dijawab di bawah 1 detik, nggak pakai mikir. Siap? Siap. Gampang kok, gampang ya. Tapi nggak pakai mikir, cepat. Pertanyaannya adalah pilih di desain atau tank polos, Desain. WC rutin atau sistem filtrasi, Sistem filtrasi. modern diskus atau wild, Wild. aklimatisasi atau langsung cemplung, Aklimatisasi. diskus atau dot susu. Diskus. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Ini gua akan tampilkan satu chat. Kenapa bisa ada pertanyaan diskus atau dot susu? Thank you teman-teman semua. Itu segmen kita kali ini. Sebentar lagi kita akan bedah tank. Sampai jumpa. Kita akan melihat detail semua dari tank di belakang ini. Kontrol untuk semua tools di akuarium. Sam yang bisa ditarik. Tarik keluar. Oh my god, ini maintenance-nya enak banget.